Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa Unsika di video sosialisasi kuliah kerja nyata Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun akademik 2023-2024. Mulai tahun akademik 2023-2024, KKN Unsika ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun akademik dan mengusung program baru yaitu Patepang KKN. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih program KKN kita untuk tahun 2023-2024? Kita sudah bersama dengan Koordinator Pusat Pengembangan KKN dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unsika, Bapak Abdul Yusuf SEMM. Halo Pak Abdul. Halo Bu Elna, Selamat sore ya, kita sekarang merekam videonya sore nih, jadi selamat sore Pak Abdul Yusuf, sore. sudah bisa ya untuk menyampaikan sosialisasi mengenai KKN Unsika tahun 2023-2024. Silakan Pak Abdul Yusuf. Baik, terima kasih Bu Elna atas kesempatannya. Teman-teman semua, saya izin share screen untuk materi yang akan disampaikan mengenai sosialisasi KKN tahun akademik 2023-2024 untuk gelombang kedua. Untuk itu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang berbahagia, teman-teman mahasiswa yang luar biasa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan program KKN gelombang kedua di tahun akademik 2023 di 2024. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Elna bahwa ini adalah Patepang KKN yang pertama untuk gelombang kedua, yang mana kita menyatukan dua pihak terkait di dalam kegiatan KKN ini, yaitu Tepang DPL dan juga Tepang mahasiswa, dengan tema hari ini atau topik hari ini membahas mengenai sosialisasi KKN 2023. Nah, Patepang KKN ini menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada para mahasiswa dan juga dosen serta mitra desa di tempat KKN, menginformasikan hal-hal terkait program KKN yang memang sedang berjalan. Nah, saat ini program KKN yang sedang berjalan itu adalah sosialisasi program KKN bagi DPL dan juga bagi mahasiswa. Selanjutnya nanti masih ada Patepang KKN berikutnya, akan dipisah ada Patepang peserta, Tepang DPR, dan juga Tepang Mitra yang membahas mengenai pembekalan peserta, teknik pelaksanaan, pelaporan dan luaran, serta diseminasi hasil KKN. Agenda hari ini kita akan membahas mengenai konsep KKN, kemudian selanjutnya manajemen KKN, evaluasi KKN, Patepang KKN yang barusan kita sudah sampaikan, sistem KKN yang nantinya berikutnya akan kita sampaikan mengenai sistem informasi KKN dan juga kalender KKN. Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa, berikut ini adalah dasar hukum program KKN yang ada di Unsika. Gitu. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singapura Bangsa Karawang, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Singapura Bangsa Karawang, 5 Pedoman Akademik Unsika 2017, selanjutnya ada Pedoman MBKM Unsika tahun 2021, serta ini yang memang paling mendasari kegiatan KKN, ada 2 gelombang di dalam 1 tahun, adalah SK Rektor nomor 1272 UN 64 garis miring KPT 2023 tentang kalender akademik Unsika tahun akademik 2023-2024. Nah, secara ringkas kita akan membahas ini, yang mana KKN sekarang itu adanya di semester antara, bukan lagi ada di rentang semester 7 seperti periode sebelumnya, tapi sekarang adanya di semester antara, di waktu di mana mahasiswa sedang menjalani libur semester. Nah, kami menyebutkan di sini di bulan, mohon maaf, Desember sampai dengan Februari, itu untuk periode yang pertama atau gelombang yang pertama, dan Juli sampai dengan Agustus untuk periode yang kedua. Nah, sebenarnya mahasiswa terjun ke desa itu hanya selama kurun waktu 35 hari saja, gitu. Nah, direntangkan beberapa di bulan-bulan ini adalah untuk persiapan, pembekalan, dan juga nanti di pelaporan dan penilaian.
Nah, program KKN ini juga didasari atas pedoman akademik yang ada dengan perlakuan bahwa mata kuliah KKN ini merupakan mata kuliah praktek lapangan. Nah, konsep sekarang ini adalah konsep yang memang kembali mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbingnya, ini nantinya akan mengangkat isu-isu terkini dan juga kondisi sasaran melalui analisis situasi untuk mengetahui potensi dan juga permasalahan yang ada di desa. Sehingga program tersebut muncul sesuai dengan permasalahan-permasalahan dan juga potensi-potensi yang memang ada di desa mitra tempat KKN. Gitu. Desa mitra tempat KKN kami sudah memiliki sebanyak kurang lebih ada 37 desa mitra yang akan kami tambahkan lagi kemudian, gitu, yang memang sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Unsika. Program kerjanya tahun ini kami bagi menjadi dua, ada program kerja utama sesuai dengan potensi desa, dan ada program kerja pendukung yang dibagi menjadi bidang ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, hal lain yang memang menjadi konsep dalam kegiatan KKN di dalam tahun ini adalah prinsip KKN itu sendiri yang merupakan keterpaduan Tridharma, yang mana teman-teman mahasiswa ini selama ini sudah menjalankan kegiatan pendidikan melalui kuliah di dalam kelas. Nanti di akhir masa kuliah akan ada skripsi, itu adalah dharma yang ketiga, itu penelitian. Dan sekarang ini teman-teman mahasiswa melalui kegiatan KKN memenuhi dharma yang kedua, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya ada prinsip kolaborasi pentahelix yang memang teman-teman semua nanti bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjalankan program-program KKN yang memang telah disusun. Selanjutnya, interdisipliner, yang mana di dalam tiap kelompok itu ada berbagai macam mahasiswa anggota kelompok yang berasal dari berbagai bidang ilmu yang berbeda. Sehingga diharapkan kegiatan KKN yang dijalankan di desa itu dapat secara komprehensif mengentaskan atau mengatasi permasalahan di desa. Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang luar biasa, ini adalah manajemen organisasi KKN yang jika kita amati di sini bahwa LPPM ini memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama di bidang operasional dan juga bidang administrasi dan keuangan. Nah, kita fokus ke dalam bidang operasional yang mana nanti teman-teman mahasiswa dan juga dosen yang melakukan kegiatan KKN di desa itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim monitoring. Gitu. Di bawah tim monitoring sendiri itu ada koordinator area dan DPL, jadi mengkoordinasikan area-area di tempat mahasiswa ber-KKN dan juga mengkoordinasikan DPL-DPL yang memang ditugaskan untuk menjadi dosen pembimbing lapangan dalam tiap-tiap kelompok yang ada. Nah, di bawah sebenarnya ada organisasi yang terpisah gitu ya. Ada organisasi kelompok mahasiswa sendiri yang memang kami satukan di sini. Yang mana mahasiswa itu terdiri dari mahasiswa koordinator tim, mahasiswa sekretaris dalam timnya itu sendiri dan juga bendahara, dan ada divisi-divisi di bawahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka nanti teman-teman semua jika memang sudah ditentukan kelompoknya bisa membuat organisasi ini atau struktur organisasi ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang ada dalam kelompok. Nah, berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai apa saja tugas, persyaratan, dan juga hal-hal lain terkait dengan struktur organisasi atau pengelolaan KKN tadi. Yang pertama, koordinator DPL dan area. Tugasnya adalah melakukan seleksi DPL. Jadi nanti DPL juga akan melakukan pendaftaran dan diseleksi oleh koordinator DPL dan area. Menguji usulan program kerja kelompok KKN, jadi teman-teman semua nanti punya program kerja dan nantinya akan dipaparkan di depan para koordinator DPL, memediasi koordinasi LPPM dengan DPL, mengawasi dan mengontrol aktivitas DPL, mengkoordinir kegiatan pada suatu area, melakukan monitoring dan evaluasi KKN sesuai dengan ketentuan LPPM, menguji laporan KKN atau diseminasi hasil KKN mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada dosen pembimbing lapangan DPL. Nah, mohon diperhatikan ini untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen sekalian, bahwa Bapak Ibu dosen sekalian memiliki 6 syarat untuk menjadi dosen pembimbing lapangan di program KKN ini. Yang pertama, harus merupakan dosen tetap Unsika, yang dibuktikan dengan beliau memiliki NIDN. Ya, sudah dipastikan kalau sudah menjadi dosen pasti ada NIDN-nya. Tidak sedang tugas belajar, kami juga sudah memiliki data-data dosen di Unsika yang memang sedang tugas belajar atau tidak.
kemudian mendandatangani kesediaan DPL. Ya, surat kesediaan DPL, format dan template-nya sudah kami sediakan di lampiran panduan, buku panduan KKN, menyusun rencana pembimbingan semester. Ya, jadi kalau di kelas itu ada RPS, Bapak Ibu, rencana pembelajaran semester. Nah, di sini kami sebutnya adalah rencana pembimbingan semester yang berisi materi pembimbingan KKN, termasuk juga materi pembekalan dan juga materi penyusunan usulan program kerja serta penyusunan laporan. Format menyesuaikan RPS yang memang sudah dikeluarkan oleh LP3M. Itu kami juga melampirkannya di dalam buku panduan KKN tahun ini. Selanjutnya, memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat dan pembimbingan mahasiswa di luar mata kuliah. Jadi kami juga akan men-screening portofolio dosen ya yang memang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga pembimbingan mahasiswa. Portofolio template-nya sudah kami sediakan juga di dalam lampiran buku panduan KKN. Memiliki esai program pemberdayaan masyarakat yang nantinya bisa juga share ide tersebut kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mitra. Artikel esai ini berisi mengenai pemberdayaan dan juga mohon di highlight bagian ini, dan juga pemberdayaan tersebut mampu dijalankan atau memunculkan keterlibatan anggota mahasiswa dari berbagai macam bidang ilmu. Sehingga dari esai tersebut itu memiliki cakupan yang luas untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, tugas DPL-nya selain tadi adalah persyaratannya, kemudian tugas DPL-nya adalah melakukan pembimbingan kepada mahasiswa yang tadi sudah disebutkan, termasuk memberikan pembekalan dan penyusunan usulan program kerja sesuai dengan rencana pembimbingan semester. Selanjutnya, memonitor dan mengevaluasi program kerja yang dijalankan mahasiswa, melakukan penilaian terhadap mahasiswa KKN, dan yang paling penting dari tugas DPL adalah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tidak diwajibkan menyusun laporan KKN, tapi Bapak Ibu diwajibkan menyusun laporan tertulis berupa artikel ilmiah mengenai pelaksanaan program KKN yang telah diajukan untuk publikasi pada Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ber-ISSN. Jadi kalau kata-kata telah diajukan untuk publikasi, ini nama lainnya adalah submitted ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bukti bahwa Bapak Ibu telah menjalankan tugas sebagai DPL KKN selain 3 poin di atas itu adalah submit artikel PKM di dalam jurnal PKM ber-ISSN. Yang mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan kredit poin ya untuk teman-teman dosen semuanya. Selanjutnya, untuk mahasiswa peserta KKN. Nah, sama syaratnya juga ada 6 poin. Yang pertama adalah mahasiswa aktif Unsika pasti sudah memiliki kartu mahasiswa berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian telah menempuh 90 SKS. Nah, jadi kalau telah menempuh 90 SKS ini bisa dibuktikan dengan transkrip nilai. Dengan KRS yang memang sudah membuktikan bahwa total ada 90 SKS yang memang sudah diikuti, atau jika memang kedua hal tersebut masih belum mampu membuktikan penempuhan 90 SKS tersebut, boleh terwakili dengan KRS yang memang diisi pada saat awal semester 5. Gitu. Jadi mohon di bagian ini boleh menggunakan transkrip nilai, boleh menggunakan KHS semester 5, atau boleh menggunakan KRS-nya yang semester 5. Gitu. Jadi yang penting tadi sudah menunjukkan bahwa telah menempuh 90% tadi. Boleh transkrip, boleh KRS, atau yang paling mudah itu adalah boleh KRS semester 5. Memperoleh izin orang tua, karena memang ini penting ya untuk orang tuanya tahu bahwa anaknya tetap diterjunkan ke masyarakat sehingga orang tuanya benar-benar mengetahui kondisi anaknya memang sedang tidak kuliah gitu, tapi ada di dalam tengah-tengah masyarakat. Template terlampir di dalam buku panduan KKN. Memiliki program kerja KKN yang memang diusulkan kepada dosen pembimbingnya untuk kemudian nanti dipaparkan di depan koordinator DPL. Nah, template-nya juga terlampir.
Template-nya sangat sederhana, yang jelas di sini teman-teman semua membuktikan bahwa untuk terjun ke masyarakat, mengabdi kepada masyarakat melalui program KKN itu tidak sembarangan, tapi sudah punya bekal melalui rancangan atau rencana program kerja yang ada. Selanjutnya, bersedia mematuhi peraturan KKN yang surat kesediaannya itu sudah juga kami buatkan, ada terlampir di dalam buku panduan KKN. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ini adalah struktur untuk laporan akhir KKN. Ya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis situasi, bab 3 program kerja, bab 4 rencana tindak lanjut, dan bab 5 penutup. Sementara untuk komponen penilaian sendiri itu ada 5 poin: usulan program kerja, pelaksanaan program kerja, pelaporan, publikasi artikel media massa, dan publikasi media sosial. Yang seperti apa sih publikasi artikel media massa dan artikel media sosial? Nah, ini luaran-luaran yang memang wajib teman-teman semuanya capai dalam hal menjalankan program KKN sekarang. Sosial media teman-teman bisa memanfaatkan Instagram atau kanal YouTube gitu ya, untuk bisa memposting semua hal-hal terkait program kerja yang sudah dijalankan. Fungsinya untuk apa? Untuk menaikkan lagi citra Unsika di mata halayak. Ya. Dengan ketentuan bahwa setiap kali posting itu harus membubuhkan hashtag atau tagar KKN Unsika 2023 dan juga mention kami di akun kami di Instagram @ppm Unsika. Jangan lupa setiap kali posting, setiap kali membubuhkan video-video di kanal YouTube tersendiri, harus ada logo Unsika dan juga ada slogan Unsika yang ada seperti di atas. Yang sebelah sini, mohon maaf ya. Gitu. Humanis, berdaya saing, dan juga mendunia. Jadi mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua gitu ya, bahwa Unsika nantinya bisa mendunia, mengglobal, dikenal halayak ramai tidak hanya di Unsika tapi juga di dunia. Ada video kegiatan KKN yang nantinya diupload di kanal YouTube LPPM. Ada produk KKN, satu tim, satu produk, atau produknya tidak berupa barang atau jasa atau kerajinan tangan, tapi bisa juga hasil rekayasa. Artikel media massa elektronik ataupun media massa cetak seperti berita-berita di koran gitu, atau di liputan6.com. Nanti diseminasi hasil KKN ini masih tentatif sifatnya, entah nanti berupa lokakarya atau expo atau mungkin sebatas paparan saja untuk diseminasi hasil berupa paparan laporan hasil KKN itu sendiri. Nah, dari kesemua hal-hal yang memang mendasari kegiatan KKN di atas, persyaratan, tugas, dan lain sebagainya, konsep ini adalah alur yang memang nantinya gitu ya, secara sederhana dapat dijelaskan melalui gambar ini. Ya, hari ini kami sudah melakukan sosialisasi KKN ya, untuk Bapak Ibu dosen dan juga untuk teman-teman mahasiswa. Selanjutnya kami juga akan membuka pendaftaran bagi para mahasiswa mendaftar sebagai peserta KKN dan juga pendaftaran bagi DPL. Ya, jadi ada alur dari mulai sosialisasi itu sampai ke pendaftaran peserta dan juga ada pendaftaran DPL. Ya, setelah itu semua dilakukan, ada proses seleksi dan juga penilaian, barulah nanti kami akan mengumumkan penetapan kelompok dan juga penempatan di desa mana kelompok tersebut akan diterjunkan ke desa mitra untuk program KKN. Selanjutnya ada TOT DPL yang kami selenggarakan. Setelah TOT DPL, Training of Trainer, para DPL yang sudah dibekali mengenai kegiatan-kegiatan KKN melalui program TOT DPL akan memberikan pembekalan kepada mahasiswanya di dalam kelompok itu sendiri. Nantinya akan ada seminar proposal untuk program kerja KKN yang telah disusun oleh tim, pembukaan KKN dan pemberangkatan peserta, pelaksanaan KKN selama 30 hari di Desa Mitra, monitoring KKN, lokakarya dan penarikan peserta di Desa Mitra, penutupan dan diseminasi hasil, pelaporan dan penilaian, dan yang terakhir itu adalah distribusi nilai ke fakultas. Ya. Secara rinci, alur tersebut itu juga disampaikan di gambar ini. Gitu ya, sosialisasi KKN ini kami juga menyampaikan kalender akademik, tadi konsep-konsep KKN, buku panduan yang nantinya juga akan kami sampaikan kepada teman-teman dosen semuanya, dan juga
teman-teman mahasiswa yang nantinya akan bisa di-download melalui sistem akademik yang ada di Unsika. Kami juga nantinya akan melakukan sosialisasi kepada mitra untuk perizinan mahasiswa masuk ke desa, seperti itu. Selanjutnya inventarisasi peserta KKN tadi melalui tautan pendaftaran, kemudian registrasi peserta KKN, pendaftaran DPL dan juga penetapan koordinator DPL yang tadi ada proses seleksi DPL yang memenuhi persyaratan yang ada yang sudah kami tetapkan tadi, pengumuman kelompok dan lain sebagainya sampai ke tahapan distribusi penilaian dan ini semuanya mudah-mudahan bisa menjelaskan bahwa dari mulai persiapan pelaksanaan sampai ke tahapan evaluasi alur-alurnya sudah dirancang dan mudah-mudahan ini bisa terselenggara dengan baik. Amin. Nah, ini kalender KKN yang sifatnya masih tentatif. Ya, Bu Elna, mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak ada kendala, sehingga tidak lagi tentatif, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa, bahwa kami melakukan sosialisasi dan juga di pendaftaran KKN itu kami buka dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Desember 2023. Kemudian kami juga membuka pendaftaran DPL dari tanggal 18 sampai 20 Desember. 21 Desember mudah-mudahan kami juga bisa konsisten untuk menuntaskan tugas gitu ya di periode pelaksanaan, di periode persiapan untuk tepat waktu mengumumkan kelompok KKN dan juga penempatannya di desa mana. Tanggal 26 Desember ini udah di akhir tahun dan di awal tahun tuh kayaknya banyak hal-hal gitu yang perlu dipertimbangkan gitu ya, karena ini pasti mepet dengan Christmas ya, hari Natal dan juga tahun baru gitu. Jadi training of trainer ini pun masih sifatnya tentatif. 27-28 Desember itu pembekalan peserta oleh DPL. 29 itu pemaparan usulan program di depan penguji atau koordinator DPL. 30 Desember pemberangkatan ke Desa Mitra. Nah, total 35 hari itu selama 30 Desember sampai dengan 2 Februari. Pelaksanaan KKN dan juga monitoring KKN oleh tim monitoring yang ada. 3 Februari pelaporan dan diseminasi hasil KKN dan 4 Februari itu sudah penilaian. Sehingga ini bisa menyesuaikan dengan kalender akademik yang ada bahwa tanggal 5 Februari itu sudah dimulai semester genap. Dan mudah-mudahan tanggal ini tidak meleset, meskipun nanti ada berubah, tidak akan merubah banyak hal. Gitu ya. Jadi ini masih sifatnya sementara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Bu Elna paparan mengenai sosialisasi program KKN di gelombang kedua tahun akademik 2023-2024. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatian teman-teman dosen dan juga mahasiswa. Mudah-mudahan kita mampu mengabdi kepada masyarakat dengan baik dan juga tahapan persiapan KKN ini juga berjalan dengan baik. Demikian Bu Elna. Ya, Abdul Yusuf SEMM selaku Koordinator Pusat Pengembangan KKN dari LPPM Unsika sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih program KKN Unsika di tahun 2023-2024 ini. Sudah dijelaskan rinci oleh beliau bagaimana pelaksanaan KKN ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa sudah menonton video ini sampai akhir dan kami ucapkan selamat ber-KKN bagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.